Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Proud of Local Heroes volume yang keberapa, Happy? Volume ke-1. Ini kali pertama kita yang mengundang seorang musisi untuk kita kulik lebih dalam profilnya dan segala macam gitu. Kita mau cerita semuanya lah, entah itu bla bla blanya gitu. Pertama, perdana langsung seorang basis. Basis dari mana? band 3. Salah ya? Snapburn. Bergenre nu metalcore. Kira 3 gitu loh. Oh, 3 udah buyar Mas. Oh, udah buyar ya? Buyar. Sorry. Bahasa halusnya hiatus. Kata orang sekarang gitu. Itu dia. Hiatus. Jadi gini, Hiatus. Oke, please welcome Bayu Progress. Kurang lengkap. Bayu Progress dengan follower 5K. Follower apa nih? Follower TikTok. Ya agak flexing ya Mas Bayu ini orangnya. Meskipun kalau ngomong agak zau gitu, tapi emang suka flexing. Ya itu. Jelang. Ya, jelasin kenalan dulu dong. Ini Oke. basis. Kenalan, saya basis dari Snapburn. Asalnya? Saya dari Nganjuk sebenarnya. Nganjuknya? Di Berbek. Itu Ya emang bagus. bagus. Sini? Daerah industri gak sih Mas? Ya daerah industri kayak rungkutnya Surabaya gitu. Ya paling enggak sama Kediri itu UMR-nya kalah lah. Berbagai maksudnya ya kan? Kalah. Jelas kan itu. Pasti kalah. Itu perlu pasti kalah. dikenalkan. UMR-nya cilik. Oke, Mas Bayu ini bermusik itu sejak kapan kalau boleh tahu? Saya bermusik secara musikan ya, musikan baru musik ya, SMP sih. SMP. Dari SD sebenarnya sudah musikan, cuma belum bisa. Dulu udah bisa punya apa? alatnya, belum bisa nampil. Jadi Masih belajar lah ya. baru nampil tuh SMP kalau nggak salah. Baru kenal musik itu SMP ya apa SD? SD tadi ya? SD. SD itu udah langsung bass atau instrumen yang lain? Enggak. Lah ada cerita lucu lagi nih Lucu. Kalau nggak lucu, kita langsung selesaikan ini. Kalau nggak lucu, Kita bakar Mas Bayu. oke gas. Pertama kenal musik, kenapa langsung pengen musik ini dari mobil bapak. Mobil bapak, oke. Zaman dulu tuh mendengarkan musik lewat kaset pita ya. Ya. Oh, pasti. masih kaset yang Ah. kalau macet tangannya di putar-putar gitu ya. Gitu. Zaman tahun piro ya, lawas. 2000-an gak sih? Oh enggak, belum 2000-an. Belum. Belum dari. Emang Mas Bayu ini tua ya? Paling tua sendiri di Snapburn ya? Iya. Saya kayak dringin. Peter Ige. Mulai 1 second. Oke, lanjut. Oke. Dari mobil bapak itu di dalam itu akeh kaset-kaset pita sing random gitu ya. Random. Dari random itu sing tak puter salah satu nih sing paling berkesan lagu dari beberapa lagu band. Nah itu lagi kenal ada lagu dari Sheila Seven nggak salah. Oh, Sheila Seven itu albumnya keberapa? Mas? Pertama. Yang pertama. Sepia berarti ya? Enggak no. Bukan. Sepia berapa tuh? Kedua Itu Mas Evian. mau sampai apal. Dong. Jadi baru cinta sama ngeband tuh dari kaset itu. Tak puter kok ternyata musik ada sing asik. Terus sebelum dia sering muter kaset tuh ya sing musik-musik dangdut itu juga tertarik, baru itu ngerasain oh ternyata ada musiknya kayak gini. Genre tertentu gitu ya. Dari itu tak cari-cari terus. Zaman dulu kan nggak ada internet YouTube ya. ya. Ha. Ya nyari-nyari nggak temu tapi. Terus belajarnya gimana? Belajarnya berarti juga cari kaset atau ada yang ngajarin kayak guru itu atau gimana? Otodidak. Oke. Berarti ibaratnya tuh kasetnya diputer lalu coba ngulik sendiri ini kuncinya apa, chordnya apa gitu berarti. Karena kan pada zaman itu kan kayak kaset yang ada chordnya, ada kuncinya, ada liriknya tuh jarang banget gitu Mas. Jaraknya lama, dari seneng ke bisa tuh lama. Seneng Oke. SD tuh ya. Dengerin itu baru ngerti lagu-lagu yang lain. Itu cuma seneng tok, belum sampai main. Karena tahun-tahun segitu bocah ini ya paling dolannya ya bal-balan, jumpritan dan Jumpritan. itu sekali kan. Terus Sangat jauh. Oh gitu. Berarti kenal awal tuh ya
musik awal tuh gara-gara Ceylon Seven berarti ya? Ya, Tapi menurut informasi Mas Bay ini pernah kuliah musik. Mas Oh Justi. iya pernah. Coba ceritakan singkat aja biar kita sharing ke penonton. Itu kuliah musik seperti apa? Karena kan orang umum taunya kuliah ya kuliah akademis biasa. Iya. Gitu. Apakah emang dari Mas Bayu tuh pengen apa habis lulus SMA tuh langsung pengen ke musik atau emang dari rekomendasi kah atau gimana Iya. gitu? agak sedih nggak, Boy? Oke sedih. Oke. Oke, sedih. Kalau nggak sedih bakar loh ya ini. Ya Allah. Sedih. Gagal, guyon. Kuliah musik kok sedih, nggak ada sedihnya. Oh, nggak sedih. Nggak sedih. Iya, saya kuliah musik di Jogja pas lulus SMA. Kenapa kuliah musik? Karena ya mungkin kecintaan dari zaman itu ya. Hmm? Dan kenapa kok Jogja? Ya gara-gara awalnya dari itu mau kaset itu. Solon Oh, Sheila juga dari Jogja kan? Iya, sangat gitu. mempengaruhi. Dan basicnya bapak aku tuh militer, Oh, orang tua Nah. angkatan ya. polisi. Aku tuh orang nggak seneng, bukan nggak seneng ya, pas itu mungkin nggak di dunia, nggak seneng di dunia Militer gitu ya? ada fisik-fisik terus yang keras-keras nggak seneng. Malah arahnya ke kesenian. Hmm. Kebetulan pas SMA juga ngeband juga sama teman-teman di sekolahan. Hmm. Terus mengajukan ke bapak saya itu kuliah seni dan itu sangat lama untuk di ACC. ACC. Oh gitu. Berarti emang dari awalnya tuh ini ya apa kayak awalnya tuh nggak dibolehin gitu. Iya. Atau emang dari bapak tuh pengen kayak yo selanjutnya gitu loh. Aku Kayaknya tuh semua jadi ini. bapak deh, semua banyak ya. Saya pernah riset itu beberapa orang tua Sempat underestimate sama musik gitu ya. tahu-tahu segitu ya orang tua Nah, yang pasti. membolehkan anaknya kuliah seni itu kan Jarang. jarang. Iya jarang pasti jarang. Tapi pas nggak tahu kenapa pas bejoku paling ya. Iya. Ada satu momen siang hari kalian Mas, siang hari. Itu tiba bapak aku ngasih tuh kertas sobekan. Apa kerpen? Aku buka ada belum beruntung. Itu kalau lagi gacha itu beda Gacha, cerita. gacha, ya. Gacha. Gacha. G-nya apa, Mas? Gacha. Oh, oke, lanjut. Dikasih kertas dan itu nomor Dian. rektorat kampus isi Jogja. Wow. Waktu itu. Iya, iya. Padahal zaman itu 2007 ya. Nang wartel langsung budal wartel saya. Saya budal. Bahasaku Langsung buka wartel ya. senang soalnya senang Keren budal banget. wartel. Terus langsung ditelepon itu berarti. Telepon, kampus ini ya. Terus saya mau daftar syaratnya apa? Waktu itu emang internet sih orang. Oh ya informasi masih ini. Nah, terjangkau lah karena masih pelosok ya kan. saking senengnya ya mereka kasih info untuk gelombang 1 masalah Ya. itu 1 bulan lagi dan persiapkan ini seneng banget balik ke rumah itu nangis dan boleh berangkat dan dibiayain berangkat Oh, sorry itu tes atau Langsung gimana? tes Tes isi ya? zaman 2007 itu masuknya angel aku tuh masuk di isi setahun kok 2 kali tes nggak lulus. Oh, berarti sempat kayak gap year gitu atau Gap habis year. lulus? Gap Nggak year. habis lulus langsung masuk apa habis lulus terus nganggur dulu setahun? Oh habis lulus nganggur. Ya. Oh nganggur. Oh ya gap year. Jadi for information, gap year itu kalau kata anak sekarang itu anu Mas, setelah lulus SMA free dulu 1 Oh, tahun, nah, habis itu coba itu. lanjut. Nah, jelas kuliah. yang biar Itu main motor kali itu, biar ya itu main motor. Penting lah ya. Blayer. Iya. Tadi kan sempat di-mention nih, kalau Mas Badi seorang basis dari band Snapper. Iya. Nah, Snapper ini salah satu bandnya apa ya, baru rilis album juga Mas yang berasal dari Kediri kan. Nah, tentunya sebuah band yang udah kebentuk kan pasti punya kesibukan lah. Lah itu untuk sekarang nih yang Mas Bayu kerjain itu apa yang akan dikerjakan oleh Snapper ke depannya dari Mas Bayu sendiri sebagai seorang basis seperti itu. Oke, Snapdragon kita kemarin baru rilis satu album, isinya ada 7 track nggak salah. Project yang sekarang lagi berlangsung ini karena baru rilis, kita sedang promonya lagi. Kita lagi ngeperbanyakin library pertunjukannya. Beberapa saya sendiri juga submit ke beberapa tempat-tempat yang gigs besar. Yang mana sempat kita udah sama ini ya, India ya. India Vescom ya, kemarin cepet Vescom. album oke.
Ya sekarang lagi ngejar-ngejar panggung-panggung yang gila-gila, yang tentunya cocok untuk musiknya Snapback juga. Kira-kira panggung terdekat kapan Mas? Ada di Madiun mungkin, kayak Madiun. Madiun, beberapa spot di Madiun kalian perlu lihat di akun officialnya ya, Akun ya. biar Oke. paham. Oke. Kalau dari Mas Bayu sendiri, ini kan Snapun kan alirannya kan yang keras gitu ya. Apakah dari Mas Bayu ini dulunya waktu mau bermusik itu emang dari dulu keras atau emang basicnya beda? Mungkin bisa jazz atau pop atau apa gitu. Referensinya tuh apa? Oke, musik referensi kalau saya, alhamdulillah saya udah lepas dari genre. Oh. Gini, Coba untuk gini. apa? All round gitu Mas ya? Enggak, buat Gimana? orang. Jadi yang orang-orang lain bahas genre, saya udah kemarin apa yang banyak bahas genre. Kalau saya enggak, karena yang dipakai itu disiplin ilmunya. Oh. Oke. Itu yang poin intinya Mas ya. Ah. Tinggal kita pengen outputnya kayak gimana. Sebenarnya yang selalu tak pakai ini disiplin ilmu jazz Ilmu ada. jazz. Oh, jazz ada. Jazz. Ilmu hitam? Ilmu agama? Oh iya itu harus. Oh, harus. Itu sensitif kalau itu ilmu agama sensitif ya, sensitif ya. sorry, sorry. Mohon maaf Nonton. Kita Bahaya yang nih. Iya. sekarang tuh nggak usah bahas genrenya, ilmu Ilmunya ya. disiplinnya, adab. Tata dharma moral juga. Di mana apik lah. Attitude jelek kan nggak Iya, bagus. ya. attitude is everything bro. Kaos. Attitude is everything. Kalau attitude elek, festival kalah terus. Nah, contohnya ini ya Allah kasihan. Oh, Dua kita- belas. Itu kalau itu sebuah proses lah. Proses. Tapi emang attitude elek loh. Gak. Kalau happy emang tergantung kali ya attitude-nya. Tergantung siapa. Jadi tadi kan sudah di apa ya dibahas nih kayak Snapun habis rilis album. Ya. Itu dalam satu album itu karya-karya apa saja sih Mas karakter yang dirilis kayak gitu? Karena kan tahu juga Snapun ini kalau nggak salah genrenya nu metalcore ya. Iya, Mas? nu metalcore. Nah itu berangkat dari Mas Bayu sendiri yang bisa all genre lah katakanlah, itu karya-karya apa aja sih yang dirilis di situ? Karya saya harus Snapun. Dari dua-duanya. Oh, pastinya. karya. Heeh. Kalau jelas Snapun karya rilis ini album. Di sini cenderung apa? New metal core ya. Iya, new metal. Yang pengembangan dari new metal. Iya. Karena beberapa emo terus beberapa genre-genre modern itu masuk dalam album ini. Sangat eksperimental. Jadi modern apa ya? Modern core ya. Modern. Campur-campur lah. Campur ya. Beberapa. Apalagi ada damai juga sensitif sama instrumen tradisi juga ada di situ. Kalau saya sendiri karya yang dirilis beberapa sih solo sih, karena kalau menurut saya itu sebagai seniman Ini kita bicara jam-jam seorang seniman ya. Biasanya jam berapa kalau ngobrol kayak gini tuh? Jam berapa tuh kayak ngobrol-ngobrol as a seniman gitu jam berapa tuh? Kalau kita tongkrongan terus bahas nabi-nabi kan biasanya jam 12 ke atas. Ya menurut saya bagi seniman itu, kalau saya sendiri sih ada apa ya, ada tuntutan untuk 6 bulan harus ngeluarin apalah karya atau cover atau tanpa anak itu kita, ada yang keluarin beberapa karya itu kayak kita dianggap meninggal meskipun ada. Berarti itu kayak apa ya Mas? Apa treatment ke diri sendiri berarti? Iya, ya? disiplin Disiplin ilmu sendiri, tadi itu Bang. tadi ya. Oh, Oke. Mas Bayu juga ini ya di apa di Spotify gitu-gitu ada ya? Ada Album solonya itu project solonya tak Bayu Progress ada sendiri itu berapa? Banyak. Yang di Bayu Progress itu berapa? Berapa? 4 kayak. Oh, udah 4. Pernah dengar itu yang judulnya Geger Jerusalem? Geger Jerusalem itu yang emang Itu dari judulnya dari judul aja udah eye-catching dengerin. juga. Geger Jerusalem. Itu rilis single yang keberapa itu Mas? Bukan single sih, Ini kayak apa? Eksperimen karya ya. Oh, oke. Itu kebetulan pas saya kolaborasi kan, kalau di Solo itu intinya eksperimen, jadi ketemu iya. siapa kolaborasi bikin ini jadi karya. Oh, gitu. Berarti yang enggak yang itu berarti tetap di planning ya Mas ya? Apa kita datang misalnya kita lagi sowan ke Solo gitu terus ketemu sama rekan-rekannya Mas Bayu gitu di sana terus tahu langsung bikin project yuk gitu. Planning Langsung gitu apa? Saya sendiri saya Oh. berangkat ke kolaborator nggak kosongan, jadi Oh, gitu. kita nggak bisa materi Ah. materi nih meskipun belum jadi ya, Heeh. terus berangkat ke misal ke
si siapa gitu. Ya. Iya wes. Kan ada apa ada ini ketoknya collab. Iya. Masuk ini menarik dengan gitu ya. dan ngobrol sing curhatan sih asik. Tapi sama yang kolaboratornya tuh, misalkan kalau dari Solo tuh tetap brainstorming ya. Jadi kalau dari sana tuh ada masukan apa, terus Iya. digodok bareng gitu, habis itu langsung jadi projectnya gitu. Benar. Apa gitu? Oh, Iya benar. Ini tetap dua arah Mas Bay ya. tetap udah. Jadi Kayak- nggak dari samain aja gitu loh, enggak kan? Enggak, itu pasti ada apa ya? Kesepakatan. Nah, Kesepakatan, oke. yang jelas ada kesepakatan tentang karya, komposisi sama sistem rilisnya. Oh. oke. Soalnya seniman butuh pinter, Bu. Pinter apa yo? Tidak main tuh asli pinter tapi butuh cerdas. Oh, cerdas. Jadi kan Mas Bayu ini udah punya karya single ya kan, Iya, Festival karya Spotify, sendiri. terus berkarya juga sama Snapburn yang baru rilis album. Tentu kan Mas Bayu ini paham harusnya ya bagaimana dinamika karya yang ada di Kota Kediri. Lah, menurut Mas Bayu sendiri nih, bagaimana perkembangan industri terutama musik ya di kota Ya. sendiri, di kota Kediri ini sendiri kayak gitu. Karena kan emang Mas Bayu udah lama lah berkecimpung di dunia musik itu. Nah, pasti paham lah gitu. WL Wong Lawasa. Wong lama. WL Wong Lawasa. Gimana Mas Bayu? WL, wong lamongan. Soto dong kalau itu. First tutoting ya. Oke. Coba dijawab dulu, Mas. Apa mau tanya nih mau? Perkembangan industri Iya. musik dinamikanya. dinamika perkembangan industri di Kota Kediri. Kediri ya, khususnya Kota Kediri. Aku mau ngaji buat ayo Kediri. Kan juga bagian dari Kediri, iya, Mas. Kediri Kabupaten Raya, tapi. Adi. Iya, wes. Iya, kalah UMR aku soalnya. Iya, dijawab Mas, nggak dijawab. Yang sabar ya Mas Bayu. Perkembangan industri musik. Kalau kita ngomong industri, ini kan industrialnya Kediri itu musik kafe ya. Dalam arti Iya. gimana tuh Mas Atau Bayu? musik karya semua maksudnya. Ya, Ya semuanya. semua. Karya boleh, atau yang kayak rap itu juga boleh. Kalau perkembangan musik di Kediri bagus sih, musik bagusnya tetap selalu ada hal-hal sing tayang, hal sing menarik dan Iya. hal sing baru muncul. Kita so cek aja di beberapa UKM musik setiap semesternya, kita cek. Kalau itu nggak ada berarti perkembangan jelek lah ya. Kita cek. Oke. Beberapa kampus ini banyak, UKM musik juga ada. Berapa band yang lahir dalam satu semester nang kota ini. Kalau itu banyak atau itu lahir dan itu rilis sampai itu bagus. Kalau memang itu aja dan nggak ada yang lahir, itu mungkin butuh tindak lanjut atau butuh ya wes itu belum berkembang. Tapi aku ngecek di sini banyak kok yang di beberapa yang Ya, lahir wajah baru gitu lah ya Mas. Ya? lahir wajah Oh, baru. Oke. Mulai muda-muda semua juga. Sakau juga ada, terus Sakau ya, dari Yayan itu ya. IN, terus beberapa band Halilintar, bandmu? Elektrik. Elektrik meskipun Halilintar kan Atta Gledek loh Mas. Atta Highlander. Highlander. Itu lahir kan baru bandnya. Highlander. Oke, keren Bang. Berarti Mas Bayu ini tolak ukurnya dilihat dari seberapa banyak band-band baru muncul terutama Iya, dari loh. kalangan Gen Z nggak sih Mas ya berarti kan teman-teman kampus kayak gitu. Iya. Meskipun sing tua-tua masih ada lah. Eksis ya, masih eksis. Seperti yang baru tetap hadir. Oh, oke. Nah, menurut Mas Bayu sendiri nih, kayak kira-kira gimana sih cara dari seorang Mas Bayu untuk apa ya, memajukan musik Kediri itu gimana sih? Kok ketawa sih, Mas? Dari Mas Bayu sendiri Nah, nih. menurut Mas Bayu sendiri seperti tuh. apa? Itu tanggung jawabku kalau kemajuan. Loh, enggak kan menurut Mas Bayu kira-kira gimana? Bandku sama aku sendiri. Ini agak keliru nih. Iya. Sebenarnya itu tanggung jawab juga karena Mas Bayu selaku pelaku seni juga Iya, di Kediri. Itu pelaku salah musik. satu tanggung jawab juga sebenarnya Mas. Kan Untuk kita musisi Kediri. kan sama kan bawa nama Kediri. Nah, untuk kemajuan musik Kediri ke depannya ya iya yang penting tetap konsisten beberapa band-band Oke. tetap konsisten lah hadir dan berkarya Mhm. salah satunya. Terus jangan Nah. menutup apa ya update musik atau update sistem terbaru. Gitu. terbaru. Dan sekarang mereka di luar udah pakai agregator Spotify, Spotify. Spotify. terus rilis, Release. launching. Iya. Itu juga harus cerdas dan harus apa ya, tentang semuanya sih ekosistemnya. Nggak ada sih main-main. Maksudnya gini, nggak ada sih main-main itu antara vendor, EO atau kedinasan atau player semua bekerja secara positif. Saling berintegritas Jadi, ya. tidak ada sih main-main, ada sih
sing iki curang iki jangan sampai ya. Jadi Oke. sepenting semua membutuhkan ekosistem yang Baik. bagus. Nah, itu kan dari tadi ini ya, Kediri ya, lingkup Kediri ya. Sekarang kira-kira nih dari Mas Bayu sendiri, harapannya untuk ke depan musik di Indonesia tuh kayak gimana sih? Harapannya musik Indonesia depannya itu ya tadi berharap genre new metal bisa hadir lagi. Amin. Rame lagi ya di era-era ya tahun 2000-an. 2000-an ya. Terus beberapa gigs besar bisa rata dari Jakarta sampai kota-kota kecil juga rata sampai sini. Oke. Karena saya yakin beberapa tempat daerah kecil juga mempunyai SDM dan band-band yang keren-keren. Hidden gem lah ya. istilahnya. Ya bener kan hidden gem kan ya Mas. Gem. Daerah kecil jembatan. Jembatan. Iya. Ya, Jadi harapan Mas Bayu itu lebih ke apa ya? Semua musisi yang ada di seluruh Indonesia, terutama kota-kota kecil itu bisa tercakup wadahnya lebih baik. Gitu, Nggak Iya, cuma iya. istilahnya Jakarta sentris Iya, lah. nggak cuma terkukung di ibu kota aja lah ya. kita cuma Jaksel aaja bro. Oh. Hai. Ngeri banget. Kita jauh Jawa Selatan ya di sini. Gue anak Jaksel suka makan endog goreng. Endog goreng. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Kita udah banyak tanya-tanya ke Mas Bayu ya. Mungkin semoga kalian bisa enjoy sama konten kami. Oke, Pastinya. jangan lupa subscribe di channel YouTube Burn Records dan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan melihat podcast kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.